Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Pada kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, dalam urian materi tentang perdagangan antar daerah dan antar negara, kita telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Penguatan ekonomi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya laut. Kalian mungkin pernah mendengar istilah maritim dan kelautan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama dengan ekonomi kelautan? Mari kita bahas. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sementara ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut. Contohnya transportasi laut, industri galangan kapal, dan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan yang berfokus pada menghasilkan barang dan jasa yang bersumber dari laut. Contohnya, nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan, usaha budidaya rumput laut, dan lain-lain. Nah, sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Potensi maritim Indonesia. Ekonomi maritim Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Letak Indonesia yang strategis yaitu berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Pada sisi yang lain, beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sangat mendunia, seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi.
Nah, bagaimanakah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Sektor ekonomi maritim menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN. Hal ini didasarkan bahwa 2/3 wilayah ASEAN adalah perairan. Kondisi maritim Indonesia. Nah, kondisi maritim Indonesia bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama pelayaran, yang kedua perikanan, dan yang ketiga adalah wisata bahari. Mari kita bahas satu persatu. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hilir yang panjang hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau rangkung dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan pantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Sektor wisata bahari. Sektor wisata bahari belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal, pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Melakukan perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan. Hal ini akan berdampak pada pelabuhan. Armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang akan lebih cepat. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam logistik dan industri perkapalan. Hal ini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Yang ketiga, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi,
atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sementara ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Contoh kegiatan agrikultur adalah budidaya berbagai tanaman atau bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, serta pemanfaatan berbagai mikroorganisme dan bioenergi untuk pengolahan produk. Contoh produk agrikultur adalah beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, keju, sosis, daging cincang, dan lain-lain. Non-agrikultur adalah suatu proses untuk sebuah produk yang bukan untuk dimakan, baik oleh manusia maupun hewan. Contoh produknya, serat, papan, kursi, meja, minyak esensial, dan lain-lain. Potensi agrikultur Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas perdagangan. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi sumber daya hayati terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman tropi, dan 55 jenis tanaman rempah. Yang keempat, Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, di mana 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kelima, Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian nasional. Pertama, sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Yang kedua, dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya masih relatif kecil. Kemudian yang kedua, modal yang terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Yang ketujuh, pasar penghasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Ada 3 strategi pengembangan ya. Yang pertama, eco farming, yaitu strategi peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, distribusi pupuk secara merata. Dan yang terakhir adalah perbaikan. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang penguatan maritim dan agrikultur. Sekarang silahkan kerjakan tugas berikut ya. Nah, tugasnya silahkan disampaikan melalui chat WhatsApp yang paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, ini untuk tugas praktek ya. Carilah artikel di koran atau internet terkait dengan tema potensi ekonomi maritim di Indonesia dan potensi agrikultur di Indonesia. Nah, buatlah clipping tentang tema tersebut di atas ya.
bisa menggunakan MS Word atau diketik, silakan, dan kumpulkan tugasnya melalui email yang disampaikan di grup IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.